Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa dalam channel Renungan Kasih. Terima kasih untuk saudara yang pada saat ini sedang mendengarkan channel ini. Kiranya channel Renungan Kasih ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk saudara yang merasa terberkati, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sebelum kita dengarkan Renungan Kasih, kita akan membaca firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan-Mu hingga kami semua boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Hanya Engkau ya Allah sumber kasih setia, dan hanya Engkau saja yang kami muliakan. Terima kasih untuk kesempatan saat ini di mana kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama. Terlibatlah bersama kami Tuhan Yesus, pagari kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti arti firman-Mu dan merenungkan serta menjadikan pedoman dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Roma 11 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-36 yang berbunyi, Penyelamat Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegap, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perikop renungan kita adalah rahasia keselamatan Allah. Saudaraku, kita butuh diselamatkan dan dilepaskan dari hukuman, kutuk, dan akibat-akibat dari dosa. Keselamatan diperoleh bukan dengan kekuatan sendiri, bukan pula dari perbuatan baik. Namun keselamatan diprakarsai oleh Allah sendiri. Dalam perikop hari ini, Paulus memberitahukan rahasia di balik keselamatan Israel dan bangsa-bangsa lain. Dalam Roma 11 ayatnya yang ke-25, Paulus berpesan bagi orang-orang yang ia layani supaya jangan menganggap diri mereka pandai. Sebab menganggap diri pandai adalah salah satu sifat buruk manusia yang dapat menutupi kebenaran untuk memahami rencana keselamatan dari Allah. Ayatnya yang ke-26, ia pun kemudian membuka rahasia tentang rencana Allah bagi keselamatan Israel dan bangsa-bangsa lain. Rahasia pertama, kekerasan hati Israel tidak berlangsung lama, yakni setelah orang-orang bukan Yahudi yang datang kepada Allah sudah lengkap.
Dan yang kedua, Allah menjamin keselamatan Israel dengan hadirnya seorang penebus di tengah-tengah mereka untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Rahasia yang ketiga, keberadaan Israel yang tidak taat kepada Allah menjadi keuntungan bagi bangsa-bangsa lain. Sebab melalui ketidaktaatan Israel, bangsa-bangsa lain mendapat belas kasihan Allah dan diselamatkan. Saudaraku, tak seorang pun dapat memahami Allah, baik perasaannya, rancangannya, sikapnya, tindakannya, dan keputusannya. Jadi janganlah menganggap diri pandai, akan tetapi akuilah dan pujilah Allah yang telah memenuhi rencana keselamatan bagi semua orang. Rahasia keselamatan Allah adalah bahwa keselamatan kita berasal dari Allah, sang sumber kehidupan. Pengajaran tentang rahasia keselamatan Allah itu penting dan berlaku bagi semua orang. Setiap orang boleh menerima keselamatan yang bersumber dari Allah. Kemudian kita pun dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar sebagai respon terhadap keselamatan yang telah kita terima. Mari saudaraku, tinggalkan cara hidup lama. Kita tidak lagi menilai buruk orang lain dan tidak lagi membandingkan mereka dengan diri sendiri. Mari kita hormati karya Allah dalam diri semua manusia. Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk firman dan renungan saat ini telah mengajarkan kami untuk tidak merasa pandai, tidak membandingkan orang lain dengan diri sendiri. Rahasia keselamatan sudah boleh kami ketahui dan atas tuntunan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami semua yang mendengarkan akan menerima keselamatan yang datang hanya dari Allah saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.